أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah. Doa setelah wudu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan wudhu. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi ilmu tentang doa sesudah wudhu. Bagaimana hukum berdoa setelah wudhu? Bagaimana tata cara melaksanakannya? Apa saja bacaan doa setelah wudhu? Dan apa saja keutamaannya? Mari kita pelajari bersama. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkannya, dan akhirnya kita mendapatkan pahala dan keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Hukum berdoa sesudah wudhu. Berdoa setelah wudhu adalah disunnahkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Berdasar beberapa keterangan hadits yang menyebutkan tentang keutamaan doa setelah wudhu. Sunnah di sini maksudnya, jika kita mengerjakannya, maka kita akan mendapat pahala dan keutamaan. Dan jika kita meninggalkannya, maka tidak apa-apa. Dalam arti, wudhu kita tetap sah, sebab ia bukan termasuk bagian dari rukun wudhu. Hanya saja wudhu kita menjadi kurang sempurna. 2. Bacaan doa sesudah wudhu. Doa yang akan kami sebutkan ini adalah doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa pertama, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci. Doa kedua, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku sucikan Engkau dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun kepadamu, dan aku bertaubat kepadamu. Tambahan, selain doa yang maksur dari Nabi tersebut, ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berkata, disunnahkan setelah wudhu membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau. Dan jika ingin, bisa ditambahkan dengan membaca surat Al-Qadar 3 kali, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Hanabilah dan Syafi'iyah. 3. Tata cara berdoa setelah wudhu. Selesai wudhu, lalu berdirilah, menghadaplah ke arah kiblat, tengadahkan pandangan ke arah langit, dan angkatlah kedua tangan.
Kemudian bacalah doa sesudah wudhu sebagaimana yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai membaca doa, lalu diteruskan dengan membaca sholawat Nabi. Kemudian diakhiri dengan mengusap wajah dengan kedua tangan. Demikian tata cara berdoa sesudah wudhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Penting diingat bahwa doa ini hendaknya dibaca setelah wudhu, sebelum berucap atau berbicara apapun. Disebutkan dalam riwayat hadits dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian ia tidak berbicara hingga ia membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka diampuni dosanya di antara dua wudhu. Hadits riwayat Abu Ya'la dan Daraqutni dengan sanad yang lemah. Catatan, jika wudhu dilakukan di kamar mandi, maka hendaknya keluar terlebih dahulu. Kemudian barulah berdoa. Sebab kamar mandi atau toilet adalah tempat yang kotor, yang tidak layak untuk membaca zikir. Al-Munziri dalam Al-Awsat berkata, Ikrimah berkata, seseorang tidak boleh berzikir kepada Allah saat berada di kamar kecil dengan lisannya, tapi boleh dengan hatinya. Ibnu Abidin berkata, larangan melafalkan zikir pada tempat kotor lebih jelas ketimbang perintah untuk melafalkan zikir dan doa, khususnya pada saat wudhu. 4. Keutamaan doa setelah wudhu. Meski bukan termasuk rukun wudhu, doa setelah wudhu memiliki keutamaan yang sayang jika kita tinggalkan. Dengan kita istiqomah membacanya, tentu pahala yang akan kita dapatkan menjadi bertambah. Dan berikut ini adalah keutamaan doa sesudah wudhu. Dibukakan untuknya pintu surga. Disebutkan dalam hadits dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang dari kalian yang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya. Kemudian ia membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kecuali dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dan ia boleh memilih dari pintu mana yang akan dia masuki. Hadits riwayat Muslim. Menurut hadits riwayat Muslim ini, dijelaskan bahwa bagi orang yang berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, maka akan dibukakan 8 pintu surga, sehingga ia bebas memilih pintu mana yang akan ia lalui. Pada hari kiamat nanti, anggota tubuhnya akan memancarkan cahaya. Dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim yang lainnya, bahwa ketika hari kiamat tiba, maka umat Muhammad akan dipanggil dalam keadaan kedua tangan, dahi, dan kedua kaki memancarkan cahaya, dikarenakan bekas air wudhu. Mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan ditulis di lembaran berwarna putih, kemudian distempel dan tidak akan hancur sampai hari kiamat. Hadits riwayat Tabarani, Nasa'i, dan Al-Hakim
yang mensahihkannya. Janji pengampunan Allah ini bukan main-main. Perhatikan, bacaan doa yang kita ucapkan setelah wudhu ini akan ditulis, bahkan distempel, dan tidak akan rusak sampai hari kiamat. Ini artinya, bacaan tasbih, tahmid, syahadat, istighfar, serta taubat yang kita ucapkan itu akan terus abadi hingga hari kiamat, sampai ia menjadi saksi terampuninya dosa-dosa kita. Wudhu adalah lambang kesucian lahir dan batin. Pertama, lahiriah kita disucikan melalui basuhan air wudhu. Dan kedua, batiniah kita disucikan dengan membaca doa setelahnya yang berisi syahadat, pujian, istighfar dan taubat, serta sholawat Nabi. Sehingga dengan itu, layaklah jika orang yang menyempurnakan wudhunya mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.